Halo, kembali lagi di channel Andrian Iksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Ika Saputra. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji coba bahasa Indonesia ASPD DIY dari nomor 21 sampai 40. Tapi sebelum itu seperti biasa intro dulu ya. Nah, lanjut ke nomor 21. Sudut pandang kutipan cerita tersebut. Nah, perlu diketahui sudut pandang penceritaan itu sebenarnya ada tiga ya. Meskipun yang sering dipakai itu cuma ada dua, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu selalu menggunakan kata ganti aku, sedangkan orang ketiga itu menggunakan kata ganti dia, kemudian mereka, kemudian nama tokoh gitu ya. Nah, sebenarnya kata sudut pandang orang ketiga ini ada dua lagi, yaitu serba tahu dan pengamat ya. Kalau serba tahu itu dia seperti Tuhan, apapun yang dilakukan itu dilakukan tokohnya itu tahu dia sampai ke isi hatinya, pikirannya itu si penulis tahu ya. Sekarang kalau yang pengamat itu kalau isi hatinya nggak tahu. Jadi misalnya ketika tokoh itu berjalan sampai di ujung gang, dia udah nggak ngerti lagi apa yang terjadi di ujung gang ya, karena tidak kelihatan seperti itu. Jadi mari kita coba baca kutipan ceritanya ini ya. Pedagang garam tersebut memiliki seekor keledai yang digunakan untuk mengangkut garam ke kota terdekat. Dalam hati ia sangat menyayangi. Oke ya. Dalam hati. Nah, ini udah ada kata kunci dalam hati. Artinya apa? Artinya ini adalah serba tahu ya. Berarti orang ketiga serba tahu. Lanjut ke nomor 22. Pertanyaannya adalah simpulan akibat konflik ya. Akibat konflik berarti kita harus cari konfliknya dulu ya. Ketiga anak itu terkejut melihat ibunya. Wajahnya memang wajah ibu mereka, tapi badannya sungguh mengerikan. Badannya penuh dengan sisik dan tidak berkaki. Si ibu memiliki ekor yang sama persis seperti ikan. Si bungsu menangis keras melihat ibunya. Ia bahkan menolak untuk disusui. Si sulung marah. Kau bukan ibu kami. Kau pasti ikan yang mencelakai ibu kami. Ibu, ibu, di manakah ibu? Teriak si sulung. Percayalah nak, aku ini ibumu. Ibu berubah seperti ini karena bertekad untuk tinggal di laut. Si ibu mencoba menjelaskan, namun ketiga anaknya bergeming. Mereka justru meninggalkan ibunya dan pulang. Konfliknya apa? Konfliknya di sini adalah ketika ketiga anak ini tidak mengakui ibunya ya, tidak percaya kalau ibunya itu sudah berubah menjadi manusia ikan begitu. Nah, dan apa akibatnya? Akibatnya adalah ini di sini ya. Namun ketiga anaknya bergeming. Mereka justru meninggalkan ibunya dan pulang. Berarti apa? Jawabannya tepat adalah ketiga anaknya pergi atau pulang ya, meninggalkan ibunya tadi. Lanjut ke nomor 23. Perbedaan pola pengembangan. Nah, ini sama ya dengan tadi, perbedaan pola pengembangan. Caranya adalah kita membaca teks pertama saja ya. Sekarang kita coba baca dulu ini. Ani, anak yang pandai. Selain pandai, ia juga suka menari. Di sekolah ada ekstrakurikuler menari. Tentu Ani salah satu anggotanya. Hari ini sepulang sekolah, Ani ada latihan menari dengan ketiga temannya untuk persiapan lomba lusa. Nah, apa di sini? Di sini diceritakan tentang tokoh Ani. Artinya apa? Artinya di sini ada pengenalan tokoh. Nah, pengenalan tokoh itu ada di opsi B dan opsi D. Berarti kita lanjutkan ke teks kedua ya. Di teks kedua ini apakah deskripsi tempat atau pemunculan masalah? Mari kita coba baca. Suatu hari ia tak hadir ke sekolah. Sepulang sekolah aku ke rumahnya, tapi rumahnya kosong. Aku sangat bingung kenapa hari ini Dinda tak ada. Biasanya kalau ia mau pergi selalu memberitahuku, tapi kali ini tidak. Aku bingung sekali ya. Di sini diceritakan kebingungan tokoh aku. Berarti apa? Artinya di sini ada pemunculan
masalah. Berarti opsi yang paling tepat adalah D ya. Masih mudah ya. Jadi asal kita teliti sebenarnya kita akan mudah ya. Yang nomor 24. Nomor 24 ini adalah perbedaan penggunaan bahasa ya. Sama seperti nomor yang di awal tadi ya. Sekarang kita baca teks pertama dulu. Kita lihat opsinya dulu ya. Kita lihat opsinya. Di sini mengandung makna konotasi ya. Makna konotasi itu makna yang konotatif itu berarti yang bukan kamus ya. Kemudian menggunakan kata sandang atau semuanya kalimat tunggal atau tidak terdapat bahasa daerah. Kita coba lihat ya. Oke. Seekor domba tinggal di tepian hutan bersama ketujuh anaknya. Setiap hari, domba tersebut keluar untuk mencari makan di hutan. Sebelum keluar, sang domba. Nah, sang ini adalah penggunaan kata sandang ya. Ada tadi ya opsi penggunaan kata sandang, berarti langsung ketemu jawabannya adalah B. Ya, gitu aja baca teks 1, kalau udah ketemu udah nggak usah baca teks kedua. Lanjut ke nomor 25. Nomor 25 adalah komentar yang tepat terhadap isi teks ya. Jadi kita baca terus kita cari komentarnya apa ya. Ibu pernah mengatakan kepadaku bahwa tekad ayah untuk menjadi pelukis mumpuni begitu besar. Meski begitu, aku sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa ayah tidak akan pernah berhasil menjadi pelukis. Bukti dari penyataan itu, setiap kali ayah mengadakan pameran, belum pernah sekalipun lukisannya terjual. Ayahmu pantang menyerah, sahut ibu ketika aku bertanya tentang kapan ayah mulai merintis dunia pelukisnya. Menurut ibu, gimana? Tanyaku. Maksudmu? Aku ingin tahu pendapat ibu perihal perjuangan ayah. Dalam hati, aku penasaran. Nah, apa di sini? Di sini itu diceritakan tentang sosok ayah yang pantang menyerah ya dalam mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pelukis yang hebat ya. Sekarang kita coba lihat opsi-opsinya. Nasib pelukis akan ditentukan oleh keberhasilan dalam mengadakan pameran. Tidak juga ya. Melukis tidak bisa dijadikan sebuah profesi andalan. Tidak juga ya. Sikap ayah yang gigih dan banyak menyerah dalam mewujudkan cita-cita perlu diteladani ya. Yang tepat ini ya. Lanjut ke nomor 26. 26 ini ada perbaikan penggunaan istilah ya. Istilahnya apa yang ada di sini? Nah, kita lihat dulu ya di sini. Pembangunan dalam rangka reparasi. Ya, enggak cocok ya. Pembangunan itu bukan reparasi, tapi apa kata yang lebih tepat untuk menggantikan reparasi adalah revitalisasi ya. Berarti reparasi diganti revitalisasi. Ini ada di opsi A dan juga di opsi C ya. Sekarang kita lihat. Nah, di opsi A ini ada sentral diganti kompleks. Kita baca dulu. Tadi mana kata sentral? Oh ini. Peresmian dilakukan secara virtual dari gedung Pracimasana Sentral Kepatihan. Nah, ini bukan sentral ya. Kalau Kepatihan itu kompleks ya. Kalau di dalam apa namanya? Kerajaan itu disebutnya kompleks kepatihan. Jadi lebih tepat ini yang A ya, bukan yang C. Kalau yang C ini virtual diganti live. Tidak ya. Penayangannya itu memang virtual ya, menggunakan bahasa Indonesia. Dipilih bahasa Indonesia virtual ya. Atau masih di dalam jaringan gitu, online atau live gitu istilahnya. Istilah kerennya. Tapi gunakan bahasa Indonesia. Lanjut ke nomor 27. Nomor 27 ini adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Kita cari mana rumpang. Nah, rumpangnya di sini ya. Kita baca dulu teks sebelumnya. Gajah Mada Electronic Nose atau yang sering disebut G-Nose adalah sebuah alat pendeteksi coronavirus yang dibuat oleh para ahli dari Universitas Gajah Mada. Alat ini dapat mendeteksi keberadaan COVID-19 melalui embusan nafas hanya dalam kurun waktu 80 detik. Selanjutnya ada sebuah sensor pada alat tersebut yang akan mendeteksi volatile organic compound atau VOC. Nah, di sini kan berarti proses bagaimana penggunaan G-Nose ini ya. Coba kita baca opsi-opsi yang ada. Pasien cukup mengembuskan napas ke sebuah kantong khusus yang langsung terhubung dengan G-Nose. Ya, itu ya. Tepat ya. Jadi karena di sini di awal ini sudah dijelaskan tentang mendeteksi coronavirus ini
Alat ini mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas ya. Oke, mohon maaf ini di post. Oke, baik kita lanjutkan ya. Ini kan ada kata kunci di sini. Alat ini mendeteksi keberadaan COVID-19 hanya dengan menggunakan embusan nafas ya. Hanya menggunakan embusan nafas ya. Berarti apa? Caranya adalah pasien cukup mengembuskan nafas ke seluruh kantong khusus terhubung langsung dengan genos. Selanjutnya ada sebuah sensor. Nah, itu ya. Sekarang lanjut ke nomor 28. Nah, urutan petunjuk yang tepat. Nah, ini menarik ya karena semua diawali dengan nomor 1 dan 4. Nah, kemudian pilihannya ada di bagian ketiga nih, di antara 5 atau 3 ya. Sekarang kita lihat dulu. Oke, siapkan botol kaca. Maaf, kita baca dulu judulnya ya. Cara membuat disinfektan dari cairan pemutih. Siapkan botol kaca, cairan pemutih, dan air bersih. Oke, lanjut ke tuangkan cairan pemutih atau cairan karbol secara hati-hati ke dalam botol kaca terlebih dahulu. Oke, nah berarti apa langkah selanjutnya? Apakah kocok dulu atau tambahkan air? Nah, yang lebih tepat tambahkan air ya. Tambahkan air lalu tutup botol dengan rapat. Berarti antara B atau D. Nah, sekarang setelah pangkat nomor 3 ini nomor dikocok dulu atau bagikan larutan tersebut ke dalam botol semprotnya. Berarti dikocok dulu ya. Jawabannya apa? Berarti yang B ya. 1, 4, 3, 5, 6, 2. Lanjut. Pak Andri rasa ini mudah ya. Lanjut ke nomor 29. Variasi kata terdeteksi. Variasi itu sinonimnya ya. Apa yang bisa menggantikan kata terdeteksi di sini? Kita lihat. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono mengungkapkan bahwa ada 2 kasus varian corona B117 yang terdeteksi di bulan Maret. Nah, ini harusnya bisa ya. Di bulan ini salah penulisan. Oke, apa berarti terdeteksi itu yang apa? Yang ditemukan ya. Kalau terdeteksi itu kan berarti ditemukan kan virusnya. Oke, nomor 30. Kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat yang tidak efektif. Mari kita lihat. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun. Baik kendaraan laut, kendaraan. Nah, ini udah tidak efektif ya. Karena ada apa? Ada pengulangan kata kendaraan ya. Tidak efektif nomor 1. Oke, berarti nomor 2. Kecelakaan tersebut meninggalkan bekas yang buruk secara mental dan spiritual. Efektif. Berita tentang kecelakaan akibat daripada ini tidak efektif ya. Harusnya dari itu aja cukup ya, nggak usah daripada dari. Mengabaikan peraturan lalu lintas hampir tidak pernah absen dari media massa di Indonesia. Oke, berarti sekarang dilihat dulu. Nomor 2 dan 3 ini udah tidak efektif. Nomor 1 dan 3 maksudnya. 1 dan 3 ini sudah efektif. Nomor 4, hampir setiap hari media massa mengabarkan peristiwa kecelakaan. Nah, efektif ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Nomor 30 B. Lanjut ke nomor 31. Oke, nomor 31. Kata tidak baku ditunjukkan oleh nomor. Nah, kata tidak baku gampang ini. Apoteker, betul nggak apoteker? Betul ya, karena apotek ya. Tapi ini ada kata apa? Difahami. Nah, ini yang salah di sini, bukan di apoteknya. Harusnya dipahami. F-nya diganti P ya. Selama pandemi COVID-19 kita disarankan untuk beraktivitas. Betul ya, pakai V ya. Karena efektivitas. Ada imbuhan as ya. Kalau aktif itu berarti F ya. Sirene. Nah, sirene merupakan ini betul ya, sirene merupakan bagian dari sistem. Nah, ini salah ya. Artinya sistem. Oke, berarti nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah ya. Gampang kalau kata tidak baku ini ya. Lanjut ke nomor 32. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf. Oke, jika kita baca ini pakainya logika aja kalau gini. Lingkungan hidup sangat berpengaruh kehidupan manusia ya. Berarti antara A atau B. Lingkungan hidup ini mencangkup benda hidup dan benda mati. Jika titik-titik
terpelihara dengan baik ya. Gampang. Berarti A ya. Lanjut ke nomor 33. Alasan ketidaktepatan penggunaan kata depan kepada kalimat tersebut karena menunjukkan karena apa? Oke. Sejak pandemi COVID-19, peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh ke rumah. Ke itu menunjukkan tujuan ya, padahal kan harusnya itu menunjukkan asal, harusnya kata dari ya. Nomor 34 sekarang. Perbaikan kalimat nomor 3 agar menjadi kalimat yang padu. Berarti nomor 3 bermasalah ini. Kita baca dari nomor 1 biar tahu ya. Aktivitas wisata mulai menggeliat di masa new normal pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai perubahan. Harus ada perbaikan ekonomi di segala sektor. Kayak ini nggak nyambung. Oke. Harapannya pelaku industri pariwisata dapat menerapkan regulasi yang telah ditetapkan. Kita cek satu persatu aja dari opsi A ya. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan regulasi demi keamanan dan kenyamanan setiap wisatawan yang datang. Oke, ini aktivitas wisata ya. Perubahan tersebut meliputi tujuan wisata, kegiatan wisata, dan pedoman kesehatan, keselamatan wisata maksudnya. Yang C, setiap wisatawan harus mematuhi protokol kesehatan agar tetap aman selama berlibur. Oke, aktivitas wisatawan mengalami perubahan untuk melindungi industri pariwisata yang terancam. Yang paling tepat adalah yang B ini ya. Perubahan tersebut ya. Apa ini? Ini dari menjelaskan apa? Menjelaskan ini. Adanya berbagai perubahan. Kemudian nomor 3 ini menjelaskan ini. Berbagai perubahan. Perubahan apa? Perubahan tersebut meliputi tujuan wisata, kegiatan wisata, dan pedoman keselamatan berwisata. Sekarang lanjut ke nomor 35. Kalimat tersebut tidak efektif karena apa? Dari kemarin muncul terus ya. Karena apa? Tidak efektif itu udah pasti karena boros ya. Tidak perlu dibaca teksnya. Ini udah pasti boros. Oke, lanjut ke nomor 36. 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat. Ya, tanda baca yang tepat. Terdapat di nomor berapa? Kita lihat. Pelaksanaan PJJ akan tetap dilanjutkan karena tingginya angka penularan COVID-19. Apakah di sini dibutuhkan tanda titik? Ya, ini tidak perlu ya. Koma maksudnya. Koma ini tidak perlu ya. Kemudian kita tidak boleh membuka masker saat berbicara dengan orang lain, kata Andin. Betul ya? Ini petik pembuka, kemudian kapital. Kemudian ini tanda baca akhir, petik penutupnya, titik. Nah, betul. Yang nomor 2 ini betul ya. Sekarang dilanjutkan, ia membeli beras. Titik koma, telur, titik koma, minyak goreng, titik koma, gula, koma, dan sabun mandi sebagai persiapan menghadapi PPKM. Saya membeli beras, telur, minyak goreng, gula, dan sabun mandi. Ya, ini agak berbeda ya. Salah ini ya, karena di sini pakai titik koma, sedangkan ini enggak. Harusnya ini pakai koma aja udah cukup ya. Titik koma ini tidak berlaku di sini karena ini cuma satu bagian atau satu komoditas aja ya. Meski mengalami erupsi, koma, betul, Gunung Merapi masih berada pada level siaga. Betul ya. Berarti yang betul adalah yang nomor 2 dan juga nomor 4. Nomor 2 dan nomor 4 ada di opsi apa? Opsi C ya. Berarti yang nomor 36 ini jawabannya tepat adalah C. Lanjut ke nomor 37. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat. Nah, tanda baca ini memang harus jadi pengetahuan umum. Kalian bisa pelajari di buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Versi PDF-nya udah banyak di internet. Kalian cari aja dengan kata kunci puebi.pdf. Udah pasti ketemu ya. Lanjut ke nomor 37 ini. Mari kita perbaiki. Hari ini kita akan bergotong royong untuk melakukan titik
2. Penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga, tempat ibadah, dan pos ronda. Nah, di sini tidak perlu ada titik ya. Tidak perlu ada titik 2. Jadi tidak perlu. Karena tidak ada perincian di situ ya. Jadi bukan perincian tapi kegiatan apa yang di. Jadi ini dihilangkan aja. Oke. Penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga, tempat ibadah, pos ronda, kata Pak Tegar. Udah betul ya, berarti cuma menghilangkan titik 2 itu saja. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 38. Oke, nomor 38, perbaikan penulisan ejaan. Kalau tadi tanda baca, di sini adalah ejaan ya. Kita lihat, dokter rumah sakit Bakti Pertiwi. Nah, kalau ada nama ya, nama sebuah tempat kemudian diikuti dengan namanya itu harus kapital ya. Rumah sakit, ini R-nya harus kapital, S-nya harus kapital. Sama seperti misal Desa Banguntapan gitu. D sama B itu harus kapital. Tapi kalau cuma desa itu D-nya tidak kapital ya. Kalau tidak diikuti dengan nama tidak kapital. Tapi kalau diikuti dengan nama harus kapital ya. Mengatakan bahwa penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman termasuk penyakit kronis seperti stroke dan diabetes. Oke, berarti yang mana? Jawabannya tepat adalah yang C ya, udah jelas ya. Ini yang lain ini ada salah semua ini, tidak ada yang kapital ini ya. Kapitalnya tidak menyeluruh. Oke. Lanjut ke nomor 39. 39 di sini pertanyaan adalah penulisan antibodi pada teks tersebut tidak tepat. Karena apa? Kita lihat dulu di kalimatnya. Sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi. Nah, antibodi ini harusnya ketika ada kata anti itu harusnya ditulis gimana? Ditulis digabung atau serangkai ya. Anti itu harus digabung. Kayak misalnya sama dengan pra, sama dengan maha gitu. Itu harus digabung atau ditulis serangkai ya. Berarti apa? Anti merupakan bentuk terikat sehingga harus ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya. Ini ada juga di dalam buku Puebi itu ya. Lanjut ke nomor 40 atau nomor terakhir. Kita baca dulu pertanyaannya di sini. Paragraf yang sesuai dengan tabel tersebut. Nah, ini gampang ya. Kalian tinggal baca aja di sini. Kemudian dikonfirmasi ke dalam nilai gizi ini. Ini adalah nilai gizi margarin saya suka ya. Lemak tidak jenuhnya, lemak tidak jenuh tunggal 5 gram. Lemak tidak jenuh ganda 2 gram. Omega 3 260, omega 6 1360, garam 120 dan lemak jenuhnya 4 gram. Coba kita lihat. Kandungan gizi yang terdapat pada margarin saya suka cukup beragam. Kandungan gizi lemak tidak jenuh ganda lebih banyak daripada lemak jenuh tunggal. Tidak ya. Lemak jenuh tunggalnya lebih banyak. Oke ya. Lanjut yang ke B. Yang B. Kandungan gizi yang terdapat pada margarin saya suka cukup beragam. Kandungan gizi yang paling banyak yaitu lemak jenuh. Disusul lemak jenuh tidak. Oh enggak ya. Lemak jenuh cuma 4 gram tadi. Kandungan gizi yang terdapat pada margarin saya suka cukup beragam. Ya. Kandungan gizi terbanyak yaitu lemak tidak jenuh ganda. Ganda ini cuma ada berapa? 2 gram. Ini yang kandungan omega 6 lebih banyak daripada omega 3. Nah, ini sepertinya betul ya. Omega 6. Omega 6-nya itu tadi berapa? Nah, omega 6 ini ada 1300, sementara omega 3 cuma 260. Berarti betul ya pernyataan yang D. Jawabannya tepat berarti adalah opsi D. Nah, itu tadi pembahasan kita nomor 21 sampai 40. Ya, di video sebelumnya sudah ada nomor 1 sampai 20. Berarti sudah lengkap pembahasan untuk soal di persiapan dan pemantapan asesmen standarisasi pendidikan daerah MKKS SMP MTS Provinsi DIY. Nah, jika kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan atau punya soal-soal yang belum terpecahkan, bisa langsung kalian layangkan ya melalui Instagramnya Pak Andrian di @andrianeksa atau kalian komentar di kolom komentar ini ya. Jika suka klik suka, jika tidak suka klik tidak suka. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, ayolah di subscribe, bunyikan loncengnya ya. Berbanyak tanya, kasih aja soal-soal dari guru-guru sini. Dan jangan lupa bagikan ke teman-temanmu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.
Dadah.